tema kita kali ini adalah meneladani akhlak Rasulullah sebagai bekal pribadi yang unggul. Para rabu, Rasulullah, kiat dan tips serta rahasia sukses beliau dakwah itu ternyata satu. Apa? Rasulullah mengutamakan akhlak dalam berdakwah. Rasulullah merangkul bukan memukul. Rasulullah mengajak bukan mengejek. Rasulullah menyentuh bukan menyinggung. Sehingga begitu orang kau sentuh tepat di hatinya, maka dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Dia berpuas. Ketika Rasulullah dakwah ke Taif, mengajak orang supaya selamat dari neraka dan masuk surga, apa reaksi orang Taif? Ternyata Rasulullah bukan disambut tapi disambit. Kanjeng Nabi ekotok, bahkan kanjeng Nabi epatiana, kanjeng Nabi diteror fisik dan mentalnya. Kanjeng Nabi dilempar batu hingga berdarah, berlumuran darah wajah mulia beliau. Malaikat yang menjaga gunung di saat itu matur dan Gusti Kanjeng Nabi, Gusti manawi agungan ngasokanin orang-orang yang tadi melemparimu dengan batu hingga wajahmu berlumur darah itu, gunung ini akan saya angkat dan akan saya timpakan ke orang-orang yang tadi melempar. Apa jawaban Rasulullah? Samarepon malaikat, akhirnya yutus sareng Gusti Allah benih ka aku memircat Musa. Ya terapas mun sering. Akhirnya yutus sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala menjadi rahmat untuk alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat buat alam semesta. Orang yang tadi melempari kanjeng Nabi hingga kanjeng Nabi berlumur darah itu, ternyata oleh kanjeng Nabi didoakan dengan doa terbaik. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kaumku yang tadi melempariku dengan batu hingga wajahku berlumur darah, karena mereka melempariku. Mereka melakukan hal itu karena mereka tidak tahu bahwa aku ingin menyelamatkan mereka dari neraka dan ingin memasukkan mereka ke surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Mereka tidak ada yang bisa melakukan hal ini kecuali Rasulullah, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi satu-satunya Nabi yang bisa membalas air tuba dengan air susu, membalas keburukan orang dengan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inten ebingken kamu nanti. Oh ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i
المرسلين سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب زدني علما وارزقني فهما واشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وانفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا. آمين يا رب العالمين ويا مجيب السائلين. أما بعد, yang sama-sama kita muliakan Bapak Mustafa STT, Kepala SMP Negeri 1 Kalian, Bapak-bapak dan ibu-ibu guru SMTN 1 Kalian, yang mulia segenap takmir Masjid Al-Ikhlas PT Garam Kalian, anak-anakku, para siswa, para siswi SMP Negeri 1 Kalian, rahimana wa rahimakumullah wa as'adana wa as'adakumullah sa'adatad darain. Yang pertama dan yang terutama, marilah kita sama-sama menghaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menakdirkan kita di pagi hari ini bermujalasah dan bermuwajahah, berkumpul bersama di masjid yang mulia ini dalam rangka ikut bersyukuran. Dekat tebar berbeda dekat. Dalam rangka ikut bersuka cita. Yang pertama dan yang terutama, marilah kita bersama menghaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menakdirkan kita bersama di pagi ini bermujalasah dan bermuwajahah, berkumpul bersama di tempat yang disebut oleh Rasulullah sebagai tempat yang paling mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul biqa fil ardi masajidun. Dijelaskan dan dijabarkan oleh ulama, sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid. Sehingga tidak heran jika peristiwa paling luar biasa sepanjang sejarah penciptaan alam semesta, yaitu Al-Isra wal Mi'raj, adalah start dan finishnya, permulaan dan tujuannya dari masjid ke masjid. Imam Busiri menyebutkan dalam burdahnya, saraita min haramin laylan ila haram kama sara al-badru fi dajin minal dhulami. Saraita, mohon maaf Bapak Kepala,
Izinkan kami menyampaikan tausiah keagamaan pada pagi ini menggunakan bahasa asli, bahasa daerah kami. Karena ropepon orang komunikatif. Mana diabdi dengan kui bahasa Indonesia, yang pertama abdi baca abad gagap mana di bahasa Indonesia, abad tersebut yang kui itu kurang lancar. Karena itu dia sama nabi tak pakai yang kui berkarat enggak disebut. Mana disebut yang kui sana dia punya selera. Tidak heran jika sebuah peristiwa teragung pada Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu Al-Isra wal Mi'raj, dimulai dari masjid ke masjid. Saraita ajunan kuste Isra min haramin ila haramin, dari masjid ke masjid, bukan dari terminal ke terminal, apalagi dari terminal ke terminal, bukan dari stasiun ke stasiun, apalagi stasiun balapan Solo yang stasiun balapan, tidak, apalagi dari bandara ke bandara, tidak, dari masjid ke masjid. Karena khairul biqa fil ardi masajiduha, sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid. Dari Masjidil Haram di Mekah, mudah-mudahan kita seluruhnya paling ketaka hajat di bang Mekah Madinah. Amin. Haji, umrah. Amin. Manabi panjenengan teroleh ke sedepak haji, depak umrah, maka abdina menyampaikan tips ada 3 yang harus dilakukan. 1, perbanyak baca surat Al-Hajj. Yang kedua, perbanyak baca surat Ibrahim. Manabi 2 kali tuki orang masjid, tambahin dengan surat yang ketiga, surat Tanah dan surat PBKB. Lekas depan, pagedih, dua benar, lekas. Ajunan Gusti Isra min haramin ila haramin, dari Masjidil Haram di Makkah ila haramin ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kama saral badru fi dajin min al-zulami, sebagaimana beredar, kata kakak saya Bang Haji Rumah Lama, beliau mengatakan beredar sang bumi mengitari matahari, merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu. Beredar sebagaimana beredarnya rembulan, sebagaimana beredarnya bulan purnama, fi dajin minaz zulami, dalam gelap gulita. Allahumma shalli ala Muhammad. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah. Ketika dalam Al-Quran dimulai dengan Subhanalladzi, maha suci Allah, berarti menunjukkan sesuatu yang luar biasa, tidak tertandingi dan tidak ada duanya. Asra bi'abdihi lailan, yang israkan, yang menjalankan di waktu malam hambanya, minal masjidil haram, dari Masjidil Haram di Mekah minal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Para ragu, sehingga saya ingin menyampaikan hadis ini tentunya setelah kita bersama menghaturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita seluruhnya mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Sehingga Kanjeng Nabi bersabda, ada 5 yang saya jamin masuk surga. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini termasuk salah seorang dari 5 yang dijamin masuk surga. Amin. Siapa saja 5 itu? Ternyata
pada poin-poin yang 5 ini ada kaitannya dengan masjid. Siapa? Man adzana fi masjidin min masajidillahi ta'ala imanan wa ihtisaban. Yang saya jamin masuk surga di antara yang 5 orang ini adalah orang yang azan di masjid. Pertama, dasarnya imanan, harus berdasarkan keimanan kepada Allah. Yang kedua, wahtisaban, dan mengharap pahala akhirat. Kalau ini persyaratan telah dilakukan, syarat dan ketentuan telah dilakukan, maka Kanjeng Nabi menjamin orang ini masuk surga. Abdi nambahin kelaban persyaratan 2. Kenapa? Setor orang yang seadan yang masjid tak terjamin masuk surga, kor mancing ke waktona. Mau ke sekolah ulang punya bahasa nih. Ini belum pakai tangkap. Yang nomor 2, lagu nak sesuai dengan lagu azan. Mau lagu dangdut sebab dia ke azan. Sih, nak make pintar, nak make santri, nak make murid. Bakon azan sarang Pak Mustafa pas nak make azan. Kembah lagu nama lagu dangdut. Hayya 'alas salam, hayya 'alas salam. Ada derem, dia jawab derem, dia jawab derem, dia jawab azan, dia jawab lagu dangdut. Terus lagi, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Entarin sareng Pak Kepala, siapa kena azan gitu kan? Abdina Pak Kepala, lagu azan boleh menyong ya. Akan di mana apa itu? MP na sa tago ini. Yang kedua, yang dijamin masuk surga dari 5 orang ini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wasahibul khuluqil hasan, orang yang akhlak baik. Tema kita kali ini adalah meneladani akhlak Rasulullah sebagai bekal pribadi yang unggul. Para rabu, Rasulullah kiat dan tips serta rahasia sukses beliau dakwah itu ternyata satu. Apa? Rasulullah mengutamakan akhlak dalam berdakwah. Rasulullah merangkul bukan memukul. Rasulullah mengajak bukan mengejek. Rasulullah menyentuh bukan menyinggung. Sehingga begitu orang kau sentuh tepat di hatinya, maka dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Dia berpuas. Ketika Rasulullah dakwah ke Taif, mengajak orang supaya selamat dari neraka dan masuk surga, apa reaksi orang Taif? Ternyata Rasulullah bukan disambut tapi disambit. Kanjeng Nabi ekotok, bahkan Kanjeng Nabi epatiana. Kanjeng Nabi diteror fisik dan mentalnya. Kanjeng Nabi dilempar batu hingga berdarah, berlumuran darah wajah mulia beliau. Malaikat yang menjaga gunung di saat itu matur dan Gusti Kanjeng Nabi, Gusti manabi ajunan ngasokanin orang-orang yang tadi melemparimu dengan batu hingga wajahmu berlumur darah itu, gunung ini akan saya angkat dan akan saya timpakan ke orang-orang yang tadi melempar. Apa jawaban Rasulullah? Sama respon malaikat, akhirnya yutus sareng Gusti Allah benih ka aku memircat Musa. Ya terapas mun sering. Akhirnya yutus sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala menjadi rahmat untuk alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat buat alam semesta. Orang yang tadi melempari Kanjeng Nabi hingga Kanjeng Nabi berlumur darah itu, ternyata oleh Kanjeng Nabi didoakan dengan doa terbaik. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kaumku yang tadi melempariku dengan batu hingga wajahku berlumur darah, karena mereka melempariku. Mereka melakukan hal itu karena mereka tidak tahu bahwa aku ingin menyelamatkan mereka dari neraka dan ingin memasukkan mereka ke surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli
mereka. Tidak ada yang bisa melakukan hal ini kecuali Rasulullah, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi satu-satunya nabi yang bisa membalas air tuba dengan air susu, membalas keburukan orang dengan kebaikan. Sampai Kanjeng Nabi kan itu akhlaknya mak boleh pun makhluk setak ngalemah. Gusti Allah Subhanahu wa taala menyanjung, memuji, ngalem akhlak agung epon Gusti Kanjeng Nabi dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau Muhammad adalah di atas akhlak yang terpuji. Bagaimana aku tak merasa bangga, orangnya ramah tamah, berbudi bahasa, tiap yang melihat pasti memujinya, dan berkata tiada lagi duanya. Oh sungguh beruntung aku bahagia. Dan Arafiq menggambarkan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada kata yang bisa menggambarkan kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi yang luar biasa akhlaknya. Saborepon Pak Kepala. Dimin Kak Dento beda penyanyi dangdut era ya 70-an atau 80-an. Ingin menerjemahkan dalam bahasa keindonesiaan, ada sebuah ungkapan ulama mengatakan kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad adalah manusia terbaik, manusia yang paling sempurna, manusia yang paling terbaik, khalqan fisiknya, wa khuluqan dan akhlaknya. Fisiknya Kanjeng Nabi luar biasa, sampai apapun yang berkaitan dengan fisik Kanjeng Nabi luar biasa. Keringat Kanjeng Nabi, araquhu atyab min rihil misk. Keringatnya Kanjeng Nabi roman berminyak misik. Orang mending menawi pelon orang laki kalian kali itu. Pelon orang laki kalian pola lebih jelok berminyak misik. Kanjeng Nabi atyab min rihil misk, sehingga lebih harum daripada minyak misik. Sehingga ketika misalnya Kanjeng Nabi tertidur, Kanjeng Nabi itu ada orang yang menyiapkan wadah di sekujur tubuh Kanjeng Nabi. Apa maksudnya? Memola Kanjeng Nabi ini karena asalnya kan itu berkeringat, keringatnya kan itu menetes di wadah yang disiapkan, dan itu dijadikan minyak wangi oleh sahabiyah Ummu Sulaim, umaipun sahabat Anas, karena peluang Kanjeng Nabi lebih roman minyak misik. Bahkan ada sahabat yang epatur dengan Kanjeng Nabi aku nyanduk. Akan duka itu menghilangkan darah kotor di kepala bagian belakang kurang lebih. Ketika selesai bercanduk Kanjeng Nabi, darah yang selesai dicanduk itu oleh Rasulullah diperintahkan untuk dibuang. Buang sahabat candukan itu, darah candukan itu, engki kan itu Gusti. Setelah sahabat itu melaksanakan perintah, tolak kiri, kanan, depan, belakang, barat, ke timur, laut, ke dajah, cepon wali, barat, ke timur, selatan, ke utara, cepon wali. Ternyata ale-tole ada orang darah kenapa bekas Kanjeng Nabi candukan itu, sisanya kan itu langsung diminum oleh sahabat saking cintanya kepada Kanjeng Nabi. Setelah itu matur, menghadap lagi dan matur dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mereksani lastare ebuang sahabat engki kata aja ebuang kamar ebuang kapeten aktina yenom serang aktina. Apa kebaikan Kanjeng Nabi? Demi Allah tidak akan menyentuh neraka kalau di tubuh orang ini darahnya bercampur dengan darah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan apapun yang terkait dengan Kanjeng Nabi, itu pasti mulia, itu pasti luar biasa. Sampai kenya menabi saos, menabi orang hanya Ahmad, menabi orang hanya Muhammad, karena pakun menabi laki
nyamain kalaban asma Kanjeng Nabi Sammu bismi, nyamain kalaban nyama kula melaki nyamain Muhammad Ahmad Taha Maulidu Ahmad Taha al-Hadi Faidun min Nurir Rahman Asnar Rahman Alaihi fi muhkami ayatil Quran. Asmain Ahmad, asmain Muhammad. Apa hikmahnya? Ta'ziman wa ijlalan lil Habib. Karena memuliakan kekasih Allah, maka orang yang namanya Muhammad, orang yang senyaman Ahmad pasti masuk surga. Amin. Pasti masuk surga. Bener ya? Engki, tahu dong ya? Engki, tawasa, engki. Mana ya? Engki. Mun nyaman Ahmad, nyaman Muhammad, mesti masuk surga. Nyaman Malun. Apa artinya? Dari mulianya nama Ahmad inilah, maka biasanya orang yang namanya Ahmad, namanya Muhammad, nama ini berpengaruh. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga untuk menggambarkan fisik Kanjeng Nabi ini, tidak ada satupun sahabat yang bisa menggambarkan seperti siapa Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi itu diantara namanya Toha. Toha kak dinto sama repot ini bersanya Toha. Toha kak dinto dua makna Nabi kamu. Sito maknanya bulan purnama tanggal 14. Makanya saya bunyinya kali asal Syamsul Arifin Nasa terak mencorong nuran Gusti Nabi, terak mencorong nuran Gusti Nabi, bila hiapes bedah hiapes kapi, bila hiapes bedah hiapes kapi. Kanjeng Nabi kak itu terak mencorong tanggal 14 bulan purnama. Menabi Imam Barzanji madhabu anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wani anta misbahu sunuri. Cak menurut nak kurang lebih ajunan aresetera, ajunan bulan purnama, malah ajunan kak dinto terak nahi atas terak. Kanjeng Nabi Muhammad nurun fauqa nuri, cahaya di atas cahaya. Nah inilah yang membedakan Kanjeng Nabi Banevita malah. Mun Kanjeng Nabi cahaya di atas cahaya, mun evita mana luka di atas luka. Seorang aku mana menjaga dia, mana tidak sekali itu cek ojeng apa sih? Pada aku bisa mepar juga kalau sambil mulja. Sehingga suatu saat Kanjeng Nabi kak dento ketipu nabi Rabu dekat dalam epon Siti Aisyah di waktu malam. Saat itu Siti Aisyah sedang menjahit bajunya. Ketika sedang menjahit bajunya itu, maka jarum ini terjatuh. Jarumnya ini, Nabi lagi kan jarum ini jatuh. Ketika jarum ini jatuh, lampu padam. Mandaran tak padam, apa semakin nih? Lampu itu padam. Lampu ni kak beri seperti mati lampu dan nasar gadis, seperti mati lampu biasa ya. Seorang kan api negara itu penceramah muda, karena menapi penceramah muda kan itu kayak tanpa beda, nyanyi beda, jadi karena masyarakat sekadang pas debu sini kan, awak ya apa artis kena, barang pakai mak kena penyanyi dulu, lah tahun datang muncul model lebur. Karena menapi dengan masyarakat, seorang pun malah menapi dengan masyarakat, abdi nekun alamku kemangku, pah langsung pun toju, pah langsung qala Nabiu, qala Imam Asy-Syafi'i, qala Imam Ahmad, qala Imam Abu Hanifah, qala sendiri. Jamaah nunduk api, kasebeni hoso, nyuso. Nyapcap kia nyapcap, benih air mata
mereka, jahil-jahil mereka. Gitu. Mari pengajian tanyakin, apa yang tidur pengajian? Tahu aku nama-nama. Lalu jempolnya tadi bulu. Ada pak, tak pada jadwalnya. Coba aku kurang apa tenang dari masyarakat, nyanyiin kada sekecil, malah cengar keberadaan, termasuk si kipas-kipas kenapa dia malah dengar. Siap dina, saya diam, sudah lagi masuk. Tiga tak pernah bina, mungkin nyari meja, sedang kipas ajunan di kamar mana tidak turun. Tiga mereka kipas panjenengan, kipas mencari angin, duduk di kursi lampunya terang. Cepat-cepat siapa yang kepengin untuk aku janda bilang. Kalau bila sekali itu jangan tak negatif. Bertenang Nabi bertenang di jangan. Barang saya malah juga persalimunya. Kanjeng Nabi gak dentok fisiknya. Tidak ada sahabat satupun yang bisa menggambarkan kanjeng Nabi, karena kanjeng Nabi kita Toha. Kenapa arti Toha? Toha kan itu artinya pun ngungkulin terus. Sejak pun Imam Busiri Katfarukat ala qawman idha jalasu Indal wiladati syifyada bimuhtatari Maulaya salli wa salli Kanjeng Nabi itu ngomongin terus. Kanjeng Nabi apolong pun orang gentengan. Manggar sampai lambe penyanyi dangdut lawas kaisa Arofik model senika. Jangan samakan dia dengan yang lain, bibirnya yang merah dan senyumnya menawan, rambutnya terurai panjang dan bergelombang. Dialah milikku, tempat terkasih sayang, milikku seorang. Untuk menggambarkan kanjeng Nabi, kanjeng Nabi kan apa dong? Keng semua orang. Lagu jangan kau samakan, lambat kalisa, semangket pasti lagu oleh, kek bersalbu, pepe kelompang. Pepe kelompang ada kan kudu pak. Barang, saya dipakai juga bersama muda. Kanjeng Nabi kan itu apa long bereng genteng-gentengnya, apa long bereng sogaan, apa long bereng alem-aleman, apa long bereng koning-koningan, ngomongin terus kanjeng Nabi. Cuma bedanya kanjeng Nabi dengan yang bukan kanjeng Nabi adalah menabi kanjeng Nabi kak senajan paling ganteng bisa kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kak itu ganteng ngangkat. Beda orang cuba, apa lomban kanjeng Nabi, si cuba kita tidak ganteng. Beda orang celang, apa lomban bisa kanjeng Nabi, si celang itu kita berkoni, kita tak harus nurusin. Kan mana gimana kanjeng Nabi kan, udah macam pembanding. Nah kadang firman Nabi kaum binian, le-alek binian, bukuk binian, panjenengan montero ratina, sayang ratin si alami. Mana bilatin alami kat lepur, ya bos tak nubuki, tak pusen. Mana bikin cantik kan glowing, pola MS glow semacam. Tak bisa, tak serak Ustaz. Saya kadang itu lagi mana berdua lagu yang buk le-alek binian montero ratin ni. Kenapa? Sektor tak udu ngelak udu boleh. Pegak udu ngelak udu, petang ngelak udu, petang ngelak udu, selalu andi udu. Jadi berdua, apa dong bersih juga? Cantik pun, kan dengan yang pembanding. Beda dengan kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kan itu ngangkat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga karena tidak ada satupun sahabat yang bisa menggambarkan seperti saya Gusti kanjeng Nabi. Sampai sebut lagi karena ahsanan nasi khalqan wa khuluqa, sepaling bagus fisik dan akhlak. Ulama namun menyimpulkan Gusti kanjeng Nabi itu dengan dua kata, dengan dua nazam, dengan dua bait. Kata apa kali itu? Wa ahsanu min kalam taraqattu
عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وأحسن منك لم تر قط عيني. Teman-teman ulama, teman-teman sahabat, alangkah gendengah ajunan Gusti Kanjeng Nabi, alangkah indahnya wajahku wahai Kanjeng Nabi. Lam tara qattu aini, belum pernah kedua mataku melihat orang setampan dirimu Kanjeng Nabi. Wa ahsanu minka lam talidin nisa, alangkah indahnya engkau wahai Kanjeng Nabi, tidak ada satu perempuan pun yang bisa melahirkan manusia sempurna seperti dirimu wahai Kanjeng Nabi. Kulikta mubarra'an min kulli aibin, ajunan Gusti Kanjeng Nabi dicipta lepas bebas dari segala macam kekurangan. Kanjeng Nabi satu-satunya makhluk yang sempurna, fisiknya, akhlaknya, kelahirannya. Orang bini ngelahiraki gak dinto, orang beberji lahir gak dinto. Dewa pun ulama dibagi menjadi 3 secara garis besar. 1, benda orang rembi kak itu kelas berlevel kita akina ajunan. Kenapa? Begitu rembi bimbu langsung nangis. Ada orang-orang kalian kak itu begitu rembi bahagia leut berjin, ya buru. Sampai ada buah kisah ulama, waladaka ummuka yasna adama batia, wan nasu hawlaka yadhakuna surura. Fadhat li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Sampai di kisah kali itu kita lahir ke alam dunia kali itu kita menangis, orang-orang di sekitar kita tersenyum bahagia. Balik kepada kali itu, bagaimana kau dulu datang ke dunia berlinang air mata menangis, orang di sekitarmu tertawa bahagia. Balik kepada mereka, ketika kau meninggalkan dunia kau tersenyum bahagia, sementara orang di sekitarmu menangis karena menahan kehilangan yang tiada ada. Dengan apa? Dengan kesan-kesan yang baik. Karena manusia ini sesungguhnya adalah hanya akan menjadi sejarah buat orang-orang setelahnya. Betul. Nomor 2, manusia kali itu tak nangis. Masalah Nabi Isa dan Siti Maryam. Nomor 3, Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada duanya. Dan di mana apa? Falamma ishtadda bihal qalbu bi'izni rabbil khalqi wada'atil habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamam. Pertama Kanjeng Nabi 3 lausa penyanyi mereka sajidan, Kanjeng Nabi begitu lahir langsung sujud. Syakiran, Kanjeng Nabi begitu lahir langsung bersyukur, alhamdulillah, bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Sajidan asujud, syakiran bersyukur, hamidan bertahmid. Kanjeng Nabi begitu dilahirkan langsung maus alhamdulillah. Ka'annahul badru fi tamami, kelahiran Kanjeng Nabi bagaikan bulan purnama seterak menjorong ke wajhul asad syamsul arifin. Allahumma shalli ala dari berbagai segi dan sisi serta sudut pandang manapun, Kanjeng Nabi adalah ahsanan nasi khalqan wa khuluqa, yang paling baiknya manusia, paling indahnya manusia, fisik dan akhlaknya, sehingga wajar Nabi Arafi menyebutkan jangan samakan dia dengan yang lain, bibirnya yang merah dan senyumnya menawan, rambutnya terurai hitam dan bergelombang, dialah milikku, tempat berkasih sayang milikku seorang. Para bu sekejaki udah mewah Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara 5 yang dijamin masuk surga,
yang kedua, yang pertama orang yang ada di masjid, yang kedua orang yang akhlaknya lain. Kenapa? Karena rahasia terbesar dakwah Kanjeng Nabi sukses karena Kanjeng Nabi mengutamakan akhlak sampai Kanjeng Nabi mendebu. Bu'istu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Bapak Ibu sekalian, anak-anak, orang kalau abdi dengan ajudan menapi orang tidak dintok berakhlak kepada kawan, kepada teman biasa, berakhlak kepada kancah biasa. Yang tidak biasa adalah berakhlak kepada musuh. Yang tidak biasa adalah berakhlak kepada orang-orang yang nyata-nyata menzalimi Kanjeng Nabi. Luar biasa kan? Beda seorang pemuda kurang ajar yang namanya Daksur. Gusti Kanjeng Nabi itu perpan asarin di bawah pohon rinda DPR. Ini DPR Dewan Perwakilan Rakyat itu di bawah pohon rinda. Kanjeng Nabi asarin, tiba-tiba ada Daksur menghunus pedang dan pedang itu didekatkan ke leher Kanjeng Nabi sambil berkata, "Mayyamna'uka minni ya Muhammad." Muhammad, kalau sekarang aku tebas batang lehermu, aku bunuh kamu, siapa yang akan menghalangi? Apa yang disebut Kanjeng Nabi? Yang dilakukan Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi menyebut dengan Allah. Kalimat Allah, lafaz Allah yang disebutkan Kanjeng Nabi menghujam dalam hati Daksur ini, sehingga pedang yang dipegang Daksur ini kemudian terlepas dari tangannya. Pas pedang itu diambil oleh Daksur, pedang Daksur itu diambil oleh Kanjeng Nabi, pemaaf itu semak kali ada Daksur Kanjeng Nabi Muhammad itu mayam nau kami dia Daksur mun semakin biar bahaya paten di Daksur saya bisa ngalangi. Sopung itu Gusti kecuali ajunannya orang aktina diulangin kolegi. Orang yang nyata-nyata ingin membunuh Kanjeng Nabi sekalipun dengan lapang dada dan legowo langsung dimaafkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau Muhammad adalah benar-benar di atas akhlak yang mulia. Kepada masyarakat begitu, kepada keluarga juga begitu. Kanjeng Nabi kadang Karaji Epon Siti Aisyah menyebut dengan panggilan yang sangat cantik, ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Saja Epon dari budak Pepe Kelompang, Pepe Kelompang, bibir ceruk salon. Mau nyanyi Pak Kepala, tak ingat betul, ingat nyanyi Pak. Para lampu. Yang ketiga, kasihkan saum. Yang ketiga, yang dijamin masuk surga oleh Kanjeng Nabi adalah wal waladul muti' li abawaihi, anak yang taat kepada kedua orang tua. Tetapi Kanjeng Nabi menyebutkan hukum ini seimbang. Artinya apa? Benikun kewajiban anak berbuat baik kepada orang tua, tetapi kewajiban orang tua mendidik, menyekolahkan, memondokkan dan mengaji anaknya agar supaya ia bisa berbuat baik kepada orang tuanya. Dan jadi pada Abu rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang tua yang mendidik dan mengarahkan anaknya supaya bisa berbuat baik kepada orang tuanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu kan imbang. Jadi saya jamin masuk surga anak saya agak baik-bagus dengan yang sepuh, tapi juga dari sepuh diarahkan dan bisa mendidik anak karena anak bisa agak baik-bagus dengan yang sepuh, sehingga anak menjadi anak yang saleh, bukan menjadi anak yang salah. Apa bedanya anak saleh dan anak salah? Anak saleh tak itu contoh Nabi Ismail, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan aku anak yang saleh. Dan anak Ibrahim diberi Nabi Ismail anak saleh. Ketika diturunkan perintah Nabi Ismail diperintahkan untuk disembelih, Nabi Ibrahim mendebu dengan Nabi Ismail, ya bunayya inni ara fil manam
anni al-bahuka fandur mada ta'akam ko amin penyambelikan dan melaksana dia penjara jom. Jawaban anak saleh mempunyai dengan Nabi Ismail, dengan Nabi Ibrahim mencepat. Kenapa? Ya abaduh anna tukmar satajuni insyaallah minas sabirin. Ini balasan hati menapa saya pakon dengan ajunan tanpa ragu abdi insyaallah sabar. Jawaban anak soleh membunga dengan Nabi Ibrahim, menjumpa dengan Nabi Ibrahim, membahagiakan kepada Nabi Ibrahim. Coba anak saleh ini sini, jom koma dan jom amin. Ada wahyu yang beli melaksana dia muda nyaut anak saleh mahu lepas ambian buah. Sehingga anak soleh Kak Dinto ada cirinya. Kenapa cirinya? Dia minggu medaila tanda anak saleh mereka 4. Alamat anak saleh itu papa ba'dani mu'min anas insyari'at kang dihilisani alus mendikani kapindo molyo atur ing wong kuwoni kaping 3 asik ing wajah cilik uga marang sedulur gawe ngerti kaping 4 ngamal anu ilmuni dadi tanggung jawab orang ngawurani ya Rasulullah. Nabi dihubungkan lagu Kak Dinto sareng debu ekor pustikan Nabi kan Siti Aisyah debu kana sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Qur'an. Akhlak ekor kanjeng Nabi adalah Al-Qur'an, keseluruhan Al-Qur'an yang berisi 13 juz, 1400 surat, 114 surat, 6.660 sekian ayat. Kak Dinto keseluruhannya akhlak dalam Al-Quran sudah diterjemahkan dalam kehidupan nyata kanjeng Nabi dalam keseharian beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Kanjeng Nabi berdoa arba'un li ahlil jannah, tanda orang surga itu 4. Tanda orang surga itu 4. Mudah-mudahan kita punya tanda ini sehingga kita orang surga, amin. Yang pertama wajhun malih, wajah yang selalu berseri-seri. Itu wajah ahli surga. Itu timun nyerodeng melolo, nyeroteng melolo. Ingat ngobrol tak ada ngabas. Siap jaga aja kok. Neraka. Ini batok belum. Wajhun malih, wajah yang berseri-seri. Yang kedua, tanda orang surga itu adalah lisan fasih, lisan yang fasih. Yang ketiga, tanda orang surga itu adalah wayadun sakhi, tangan yang pemurah, suka memberi, sehingga dari pelak ke hari beri, apa yang diberikan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Pelak, beniki ini tolnya beraman, ngalah seket, raja gendun, yoba ke Dumono, raja gendun, yoba ke Sopono, raja gendun, yoba ke 5.000, raja gendun, yoba ke 2.000, raja gendun, ngalasi sebuah berdama. Ya kona no. Allahumma sholli ala Muhammad. Wayadun sadi, tangan yang suka memberi. Itu tanda orang surga. Yang keempat tanda orang surga ini adalah wa qalbun taqi, hati yang bertakwa. Mangkan menjaga hati Kak Dinto, karena hati Kak Dinto penentu. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Menapi hati ini baik keseluruhan diri manusia, dan jika buruk keseluruhan manusia. Ala wahyal qalbu, itulah hati. Maka jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati dan kera hidup ini. Wa qalbun
muttaqi, hati yang bertakwa. Inilah 4 ciri orang surga. Yang terakhir, yang dijamin masuk surga oleh Kanjeng Nabi dari yang 5 ini adalah al-mar'atu salihatu al-muti'atu li zawjiha. Istri salihah yang taat kepada suaminya. Esoro mangkat, tebeki neng dipandang oleh suaminya menyenangkan, tersenyum. Jangan yang sekadang pasti kebalik ini. Jangan yang rajin menurut muslimat. Madebu silake le, yang menurut muslimat le. Yang bakun bengal kan kau le. Wapai pancelain di sini. Kak, kau curi menurut muslimat kak. Taruh muslimat kain mandi dulu kak. Lu tahu gini. Dan yang termasuk juga dari yang 5 ini, yang kelima, yang dijamin masuk surga oleh Kanjeng Nabi adalah waman mata fi tariqi Makkah. Orang yang mati wafat dalam perjalanan haji atau umrah ke Mekah, ini dijamin masuk surga. Oleh mati kak itu kekon macam 4 setong beda orang semate perak sedinagi sosa sereneka ulama orang saleh seto jumper ulama jumper orang saleh yang wafat itu karena akan menempati surga yang dijanjikan untuknya. Tapi Sayyidina Aki susah. Siapa yang akan mengganti pesantrennya? Siapa yang akan mengganti sekolahnya? Siapa yang akan mengganti perjuangannya? Susah terus agung dia. Takut. Nomor 2, beda orang mati ento semate susah Sayyidina Aki perak. Mereka Mandeng mate, susah untuk jengter di malaikat. Sayyidina Aki perak, alhamdulillah aman sudah ada budi. Tak ada dia tu anda budi, aman lah, alhamdulillah. Tak ada sejenak lah. Senang kalau benda orang mati kali, kalau saya mati ben Sayyidina Aki pada susah. Serah orang mati yang di otak. Nih, kau boleh. Saya mati susah. Karena orang ini kamu mati pas andi otak, tak bisa punten masuk surga. Senajan mati syahid. Mak model tak mati syahid, mati syahid. Mudah di otak tak bisa masuk surga. Tak bisa punten. Oh boleh kun syahid mati. Coba boleh. Barang, saya mati susah. Sayyidina Aki sanggup ada dalam rembekan dengan bila andi otak 5 juta, kau ada rembekan lagi. Terus, saya dengar Pak. Saya mati ben Sayyidina Aki pada merak. Saya dah orang sakit abis puluhan tahun, saya aja tu kita belinya. Paham mati? Saya mati merak. Lah segera lepas penderitaannya akan masuk ke surga. Karena orang semakin lama sakit, ya pun cita-cita tak sakitnya di sini. Semakin lama sakit, maka semakin banyak dosa yang diampuni, semakin tinggi derajat yang diangkat oleh Allah. Perak. Sayyidina Aki jumper tak beda budilah, nyaman dah budilah. Ada saya jaga lah, tadi jaga lah. Perak. Maka mudah-mudahan maulid yang kita laksanakan di pagi ini, di tempat yang mulia ini, di mana maulid ini terbukti tidak hanya menyelamatkan orang yang nyata-nyata Islam dan iman seperti kita, bahkan orang yang kafir seperti Abu Lahab sekalipun, karena pernah ngejempel, ngeperak, ngebunga lahir Kanjeng Nabi, itu setiap hari Senin yufaffafu anhu lisururi bi ahmada, diringankan siksanya dari ujung jari-jari Abu Lahab memancar air sehingga diminum oleh Abu Lahab. Ya Faman min abdin ladzi kana Allahu bi ahmada masrur wa mata wa wahida. Apalagi abdina ajunan sejempol kelakuan maulid dan iman tauhid dan insyaallah lebih pada selamat. Amin. Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada
Ojang ya, Om. Hujan nih kan? Asli nih. Ojang. Bila ada kaca yang pecah, jangan disimpan dalam lemari. Bila ada kata-kata saya yang salah, jangan dilaporkan sama polisi. Mohon maaf dan mohon maaf. Bila ada sudah diladang boleh selamatkan lagi. Bila اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الهادي والسلام وسائر الاسماء والصفات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ومن ابصار ضيائها وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا مريضا الا شفيته ولا كيدا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة جلت رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وأهلنا وأصحابنا من أهل علم وأهل خير، واجعلنا وإياهم من أهل الجهل وأهل الشر وأهل الخير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا ببركة الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبالله بالتوفيق والهداية والعناية والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tetap duduk.